Bersyukur boleh kembali lagi, boleh melayani di tempat ini. Terima kasih untuk semua kesempatan yang diberikan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita tundukkan kepala sekali lagi untuk masuk di dalam seminar pada malam hari ini. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dan kami membuka hati kami seluas mungkin, pikiran kami. Biarlah Engkau bekerja di dalamnya Tuhan, membawa kami pribadi lepas pribadi, membawa relasi kami suami istri, membawa keluarga kami di bawah terang firman Tuhan. Dan di sana kami mendapat sukacita dan kelepasan yang sejati. Tuhan berkati kami semua sharing yang dipikirkan, yang dibagikan, bahkan diskusi atau tanya jawab kami nanti. Pimpinlah kami Tuhan untuk memperkaya setiap kami melihat betapa kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu di tengah-tengah dunia yang membingungkan, di tengah-tengah dunia yang mengecewakan dan penuh dengan segala kepalsuan ini. Terima kasih ya Bapa, berkati hamba Tuhan, berkati semua jemaat yang sungguh Kau kasihi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, ini nanti tampilkan PPT aja ya, nggak usah saya karena gambarnya kan nggak seberapa besar, jemaat bisa lebih melihat saya lebih besar. Nah Bapak Ibu, pergumulan untuk memikirkan tema ini emptiness or emptiness ya. Emptiness itu translate sederhananya sarang kosong atau kekosongan. Ini lagi bicara apa? Next. Bapak Ibu, ini sedang bicara mengenai keadaan di mana ini ambil translate yang paling sederhana ya. Emptiness adalah keadaan kehilangan dan kesepian yang dialami orang tua pada waktu anak-anak mereka dewasa dan tidak tinggal lagi bersama. Ya mungkin orang berapa dari antara kita, aduh saya bahkan belum menikah Bu, salah kamar dong saya masuk di dalam acara ini. Atau beberapa anak-anak saya masih kecil, tapi saya tetap berharap melihat bahwa kita tuh belajar firman Tuhan bukan belajar itu kuratif ya. Tunggu rusak dulu, tunggu ada konflik dulu, baru cari hamba Tuhan ya. Baru terus konseling demi konseling, konflik yang karena malas belajar firman Tuhan bertahun-tahun. Lalu saudara berharap ketemu dengan hamba Tuhan dalam 1-2 kali pertemuan langsung mendapat tips-tips bagaimana menyelesaikan konflik yang sudah berjalan bertahun-tahun. Betapa malasnya kita. Jadi kita belajar untuk preventif ya. Bahkan sebelum itu terjadi kita membenahi diri itu being a right person ya. Kemarin saya katakan kepada anak pemuda, kamu kalau mau mulai pacaran itu bukan mencari siapa orang yang tepat, tapi mempersiapkan dirimu menjadi orang yang tepat bagi orang lain. Prinsipnya begitu, bukan dengan jiwa egois seperti kamu mau mengamati, judgement di atas, menilai siapa yang cocok dengan saya. Pertanyaannya, kamu tuh sudah jadi cocok belum buat untuk orang lain yang cinta Tuhan, sesederhana itu. Maka Bapak Ibu next, emptiness syndrome atau sindrom sarang kosong. Ya, kenapa disebut demikian? Ini mengambil istilah untuk gambaran seekor burung ya, yang sarangnya itu kosong. Dan ini mengambil sesuatu kebenaran yang sebetulnya biblical sekali. Karena Tuhan beri gambaran seperti seekor burung Raja Wali yang menggoncang bangkitkan sarangnya untuk mengusir anak-anaknya. Ada catatan demikian bukan di dalam Ulangan pasal 32 ayat 11. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini sindrom emptiness itu seringkali ketika anak-anak itu dewasa, pergi meninggalkan, ada yang mulai kuliah, ada yang mungkin sudah bekerja dan memutuskan tinggal di dorm, di apartemen atau di kota lain dan lain sebagainya. Itu ada satu perasaan kehilangan ya. Memang emptiness itu lebih banyak diberikan kepada seorang wanita. Dan kita mikir kenapa ya ibu yang paling terkena dampak. Bisa jadi kita bilang, oh karena istri atau ibu yang paling dekat dengan mengurus anak. Walaupun saya perhatikan, saya sendiri punya seorang kawan ya. Saya bilang pada dia, kamu siap-siap ya di Kendari. Anakmu nanti sekolah di Surabaya, siap-siap ya. Wah kalau aku mah udah siap Bu, aku malah kasihan suamiku. Ya.
Udah beberapa bulan ini linglung ya. Nggak ada apa-apa masuk ke kamar anaknya. Sampai diusir-usir sama anak perempuannya. Papa ngapain sih diusir? Papa ini ya. Jadi aku kasihan sama suamiku Bu. Kesannya lebih kuat dia. Tapi hatinya tuh sebenarnya lebih Hello Kitty dia. Katanya demikian ya. Jadi jadi bisa sebenarnya terkena kepada laki-laki atau perempuan. Walaupun mostly dampaknya lebih berat kepada seorang perempuan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengalaman kesepian langsung merasa diri tidak berarti. Baru kita sadar bahwa sebelum ini ternyata arti diri kita itu diletakkan kepada anak-anak kita ya. Arti diri kita tuh melekat pada mereka. Jadi satu kali mereka lepas langsung semua sindrom itu keluar ya. Kehilangan otoritas untuk mengatur. Ya kita mulai merasa kehilangan otoritas. Selama ini kita melakukan ini itu. Harus begini, harus begitu. Lapor papa mama ya. Dan kita menikmati ada otoritas di atas ya. Lalu kita mulai pelan-pelan kehilangan sindrom hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ini akan sangat dampaknya kuat sekali, kesepian ya. Menjadi kekosongan dalam hati. Kalau saudara cek ya yang masih muda sekarang itu mendidik anak-anakmu. Itu dengan mentalitas helicopter parents ya. Helicopter parents atau strawberry parents yang memang akan menghasilkan strawberry generation yang lagi keren sekarang ya. Jadi helicopter parents itu adalah orang tua yang helikopter Bapak Ibu Saudara ya. Yang anaknya butuh apa, langsung dia ya, menyiapkan. Saudara kami itu tinggal di apartemen lantai 21. Kalau melihat generasi alfa sekarang ini dibesarkan oleh generasi milenial ya. Generasi alfa itu yang di bawah 12 tahun, anak-anak SD itu ya. Bapak Ibu Saudara lucu loh. Kalau mobil itu kan masuk ke apartemen kami itu antri ya masuk. Terus satu anak itu bisa keluar begitu saja Saudara. Terus saya bilang pada dia, tasmu di mana? Oh dia baru sadar. Oh tasnya ketinggalan di driver di mobilnya ya. Dia bisa bilang begini, Miss, tolong ya, kamu cari nomor teleponnya Pak Jo. Suruh dia kembali, tasku ada di situ. Saya bilang, Pak Jo siapa? Ya, my driver Pak Jo. Cari ya, suruh puter balik. Saya bilang, anak siapa loh? Gitu kira-kira. Sembarangan, Miss kamu panggil ya. Biasa di rumah mungkin tunjuk-tunjuk orang kayak gini ya. Waduh kita bilang kayak gitu Saudara. Dan mungkin dia udah terbiasa ya. Dan anak-anak tipe dengan orang tua helikopter parents ini saya sendiri merasakan Bapak Ibu Saudara. Anak saya itu waktu SMP pertama kali datang, kami kan tinggal di lantai 21. Sekolahnya di lantai bawah, enak banget kan tinggal pencet itu naik lift, naik turun. Singkat cerita, saya baru mau keluar pelayanan, satpam di depan langsung bilang, Ibu, ya kan kenal nama hamba Tuhan kan ya. Di situ anak ibu tadi ketinggalan baju olahraganya. Aduh saya langsung lemes. Udah dibilangin dari kemarin gitu ya. Siapkan. Oh iya Pak. Ya sudah. Bu katanya Noni suruh Lempit taruh di sini. Nanti dia ambil di sini. Terus saya bilang, Bapak itu satpamnya RMCI. Ya, gedung itu namanya. Bapak bukan satpamnya anak saya. Biarkan saja. Ya. Saya lihat dari lantai 21. Ya anak saya pinjam HP-nya temennya bilang, Mami baju olahraga aku kirim. Apa ndak sedih, cuman aku loh anakmu satu-satunya yang ndak pakai baju seragam ya. Tendangan rasa bersalah kan. Yang langsung bagaimana ini, bayangkan anak hamba Tuhan, pensil lupa, ini lupa, baju sekolah ganti seragamnya lupa. Saya kadang-kadang itu sudah kepingin jadi helikopter parent saja. Alah sudahlah Mercy, capek kamu berdebat, habis gini kamu pelayanan gak kepikiran, tinggal turun, taruh saja di situ. Saya akhirnya memutuskan, tidak, tarik nafas dulu. Sudah, tidak. Saya lihat dari atas lantai 21 dia kan lari-lari di bawah tuh muterin apartemen kan karena di sekitar situ olahraganya. Lari-lari saya bisa lihat dia pakai baju putih biru gitu, kesian juga sih sambil lari sambil lihat ke apartemen atas cari mamanya gitu kira-kira. Sambil jengkel-jengkel dalam hati saya. Aduh sedih kan, sedih tapi malu kan. Dia kan bilang apa Mami ndak malu, cuma anakmu aja, malu nak gitu ya, malu ya. Tapi mari kita menanggung bersama rasa malu ini gitu kira-kira ya. Gitu kan. Kita kadang-kadang kalau mau jadi orang tua helikopter parents, nguing. Udah kayak Doraemon aja. Turun, lari, bawain sana sini, anak ketinggalan apa. Biarin Bapak Ibu Saudara.
Dia merasakan semua kesulitan sampai dia pernah retreat itu peralatan pakaian dalamnya itu tertinggal. Cewek lagi, aduh, terus kayak mami ya gitu, aku kan perempuan, kamu belilah di toko sebelah sana. Enak sekali ya kalau menyelesaikan masalah ya. Tidak gitu ya, aku gatal-gatal loh kalau nggak ganti gitu ya. Tidak, kamu berani menahan itu. Nanti teman satu kamarku nggak tahan, aduh rugilah dia sekamar dengan kamu. Sudahlah kalian ya. Jadi kayak gitu nggak mudah loh Bapak Ibu Saudara. Helikopter parents, stop. Kamu kalau tidak mengendalikan dirimu dan saya menjadi orang yang helikopter parents, and then kamu itu akan menghasilkan, kalau orang milenial sekarang itu sebutnya strawberry generation itu loh. Strawberry, buah strawberry Anda tahu kan, buah itu dijaga baik-baik, harus sejuknya seberapa. Kalau tumbuh dia kan harus ditutupin plastik di atasnya, nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu dingin. Air kebanyakan busuk. Ya. Satu busuk bikin yang lain busuk. Hati-hati banget pelihara buah yang namanya strawberry ini ya. Jadi ternyata menghasilkan generasi yang strawberry ini ya, yang gampang bonyok gitu ya, kira-kira senggol dikit busuk gitu ya, kayak gitu ya. Ini kenapa? Ya karena memang didikannya dari strawberry parents ya, yang seperti itu. Oh anak saya nggak boleh susah. Kita ini memang aneh Bapak Ibu Saudara ya. Dulu merasakan betapa susahnya hidup sehingga Anda dan saya bisa jadi seberhasil sekarang. Kok bisa ya logika kita itu ekstrim 2. Ekstrim 1-nya kita juga jahat sama anak kita. Kita pelit sama anak kita. Kenapa? Papa dulu hidup susah, tahu nggak? Atau kedua, ekstrim 1-nya, papa dulu pernah susah nak. Tolong kamu jangan pernah susah seumur hidupmu. Kayak gitu saudara. Aneh ya, kalau nggak ekstrim sebelah sini, ekstrim sebelah sini yang kejam sama anaknya. Oh papa jahat karena ya engkongmu dulu, opamu dulu jahat juga sama saya. Jadi saya juga harus jahat sama kamu. Kayak gitu. Atau yang satunya ya sudah merasakan dulu dijahatin, sekarang aduh nggak berani sama anaknya. Saya kemarin bicara di gereja, ada orang tua itu kalau dulang anaknya ya, anaknya masih main game. Ayolah bang makan. Makanlah, abis ini nanti kau minta apa-apa jalan-jalan ke mall makanlah. Saya begini, aduh mamanya nih ya. Jadi anaknya lirik mamanya, beneran lo ya, beneran lo. Ambil main lagi gitu ya kira-kira. Aduh rasanya kalau ini anak saya. Lo kemarin saya bilang juga lo masuk ke pesawat pas baru mau berangkat naik Citylink itu ada seorang anak di depan gini ya. Nggak mau masuk. Lalu Pak pramugarinya duduk, halo abang, baik-baik gitu. No nggak mau masuk. Mamanya juga gendong anak bayi satu nggak mau masuk. Kenapa? Karena dia tuntut mamanya janji mau beli apa tadi di luar, nggak mau masuk. Dalam hati saya gara-gara bocil satu ini yang jadi mafia di depan. Kita semua ini macet segitu banyak, orang gelisah. Ada apa gitu? Ada macet, repot-repot kali tariklah kepalanya gitu kira-kira ya. Siapa kamu tidak boleh berani loh Bapak Ibu Saudara. Saya pikir anak siapa ini ya? Pramugari sama mamanya tuh duduk sujud di depan dia supaya tingginya sama. Jangan gitu nak, nanti ini minta apa kayak gitu saudara. Can you imagine that ya, menghasilkan generasi yang seperti apa, nggak tahan uji. Nah orang-orang kayak demikian hati-hati. Itu berapa lama kamu bisa kendalikan anakmu seperti itu? Ada saatnya, setuju tidak setuju, rela tidak rela, dia akan keluar tinggalkan kamu. Baru kamu merasakan artinya kekosongan itu lebih menyakitkan daripada sarangmu itu kosong. Menyakitkan sekali karena mulai ini ya kebingungan, dan ini ada fenomena, ada istilah-istilah ya, boomerang kids ya. Boomerang kids itu kita ditemukan sekarang, anak-anak itu sementara waktu pergi dari rumah orang tua. Tapi kemudian dia balik lagi karena mamanya bilang, udahlah kamu beli rumah nggak bisa, masalah ekonomi. Apartemen juga mahal, rumah mama besar, di sini aja, istrimu balik bawa ke sini aja. Jadi itu kayak bumerang gitu ya, shoot keluar balik lagi gitu ya. Nanti terjadi pertengkaran mertua, menantu, bla 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 panjang karena alasan ekonomis. Balik aja ke rumah mama kan besar dan lain sebagainya. Akhirnya kembali ikut mamanya, dan anak-anak kita nggak pernah dewasa, nggak pernah survive. Gak pernah rasa berjuang tinggal di dalam mungkin rumah kontrakan atau kos-kosan yang kecil. Gak pernah ngerasakan seperti demikian. Maka next Bapak Ibu, maka kita akan mulai bukan cuman
kebingungan, kehilangan otoritas, tapi kehilangan seperti tujuan hidup. Karena di masa-masa itu hampir semua bersamaan. Anak-anak pergi, umur-umur sekitar berapa ya? 55, 60 tahun, 65 tahun, anak pergi, beberapa di antara kita salah satu pasangan sudah kembali kepada Tuhan lebih dulu. Ya, mostly seperti itu ya, umur 60 tahun, 65 tahun, lalu kita melihat orang tua kita awet panjang umur gitu ya. 85 tahun, mulai kita merawat orang tua, keletihan secara fisik, keletihan secara psikologis, apalagi kalau saudara tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan, maka terasa kekosongan itu, emptiness itu jauh lebih menyakitkan. Hal-hal yang demikian, saya sedikit ya kalau lihat contoh-contoh generasi sekarang ya, saya punya teman-teman saya bilang pada seorang anak remaja saya ya, dikirim ke Sydney, ada seorang hamba Tuhan di GRI Sydney, saya bilang titip ya, ini dari jemaat saya, jadi kepada pendeta Agus Marjanto ya, dia titip, dia cerita, saya telepon dia, Cia kamu diantar papa mama ya, mau pergi ke Sydney, jadi diantar sampai bandara di Jakarta ya, mereka dari Surabaya. Cia tolong video call, Lause mau lihat. Dia terjawab saya, malu aku ini Lause, katanya. Loh kenapa? Aku sudah bilang, perempuan loh saudara, saya mau video call. Nggak usah video call, foto aja. Malu aku ini, masa antar satu anak, ya memang karena dia anak tunggal ya. Antar aku ke bandara aja, yang nganter itu kayak orang pergi naik haji, katanya gitu ya. Kayak orang berjemaah, kenapa? II-nya ikut, dari itu papanya sekian saudara di Jakarta diteleponi semua ikut. Baru masuk loh, sudah nangis-nangis aja mama itu di rumah. Udah kayak, dia bilang lebih-lebih dari itu nganter orang haji berjemaah katanya gitu. Malu aku. Terus dia tuh jengkel sekali karena badannya kan kecil, lucu, disuruh beli mamanya itu koper itu. Udah lebih separuh badanku itu katanya gitu, karena anaknya mungil besar gitu, apa aja dimasukin, Indomie dimasukin, udah kayak pengungsi gitu dia itu ya, karena tarik sana tarik sini. Mama yang ngatur, sudah kamu gak usah ngurusin ini. Dan ternyata apa? Karena mamanya yang ngurusin semua, ini bagian perbekalan, ini bagian pakaian, whatever lah, selimut, ini pakaian dingin apa semua. Satu koper itu ketinggalan gitu. Satu koper ketinggalan, dia santai. Kamu ya kenapa ketinggalan? Loh aku kan gak ikut ngurusi perkoperan itu ya, aku gak tahu warna apa saja, nomor berapa saja, ya mama yang tanggung jawab. Saya bilang makanya kamu itu ya, saya ketik, aduh ini orang tua. Jadi dia jengkel, malu, mau foto aja malu. Akhirnya foto dengan muka cemberut, selfie di depan. Keluarganya di belakang banyak, jadi keluarga dari si papa, si mama, ya mertuanya juga ikut, hai, dia malu cemberut. Harga diri dia terbanting gitu ya. Karena sebetulnya anak-anakmu itu, maafkan ya kalau boleh bilang, ini jijik banget sih pakai acara nangis-nangis kayak gitu loh. Kayak nganter penguburan orang aja gitu kira-kira ya. Jangan lupa mama ya nak, bisa kendalikan diri gak mah gitu kira-kira ya. Apalagi kalau anakmu itu laki-laki, aduh luar biasa, dia harus menanggung rasa maluku itu ya, luar biasa ya. Aduh, makanya Anda akan melihat ini kehilangan tujuan hidup seolah, terutama istri-istri ya, kayak kurang kerjaan karena selama ini ngurusin makanan anak, sepatu anak, les pergi gereja, latihan paduan suara. Dia seperti manajer yang luar biasa ya mama-mama ini ya. Lalu setelah anak pergi jobless, pengangguran, lihat suaminya kebingungan. Kagak ada ganteng-gantengnya ya dia ya, baru sadar dia kira-kira ya. Aduh ternyata aku selama ini bertahan bukan karena kamu, tapi karena anakku aku baru bertahan. Jangan ketawa loh Pak, hati-hati. Setiap kita tuh tertawa seringkali mentertawakan muka kita sendiri. Hati-hati. Terus biasanya itu rasa kosong karena apa? Terutama mama ya. Papa juga bisa sih. Lalu pikir, aduh seandainya sebelum pergi ya, aku sudah suruh dia tuh les nyetir. Kayak gitu sudah. Timbul penyesalan. Aku kurang begini. Seolah-olah anakmu itu bisa survive hanya karena kamu pelihara dia.
Kalau kamu tidak berikan dia A, B, C, D, E, F, G ini, matilah anakku Tuhan. Jadi kamu dan saya itu tidak pernah mengerti kasih karunia. Kalau anakmu sampai sekarang itu bisa berani tinggalkan rumahmu dan pergi ke tempat yang baru, itu kasih karunia Tuhan yang menjaga dia, bukan kita. Tapi kita ketakutan, aku belum ajarin dia nyetir. Saudara tahu ya, orang tua itu bisa hal yang receh-receh loh. Bisa mikir, aduh aku belum final gigi anakku loh, gitu ya kira-kira. Nanti dia masuk kuliah itu ketemu dengan teman-teman yang baru, kurang cantik anakku itu ya. Nyesel-nyesel. Saya pikir gini, ini apa sih orang itu apa ya? Nyesel-nyesel, aduh seharusnya aku dulu itu sama anakku bisa lebih deket bla 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 ya. Waktu memang kita gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah diambil baru kita sadar artinya anugerah. Kalau di depan mata, masih di depan mata, disalah, kurang ini, kurang itu, anak kita salah terus. Giliran diambil Tuhan, baru berasa. Itu manusia itu selalu belajarnya terlambat ya. Seperti itu ya. Maka next Bapak Ibu Saudara, maka gerontologi kalau Anda search di Google ya, itu ambil dari geronos, bicara tentang orang tua. Itu adalah satu ilmu yang mengamati dan melihat stages orang-orang yang di atas 55 tahun sampai umur 75 tahun. Ya, gerontologi itu ilmu yang mengenali ada sindrom untuk orang-orang yang di atas 55 tahun itu namanya myopia aging ya. Keadaan yang dialami baik pria dan wanita ketika memasuki usia 60 tahun ke atas. Ada buku yang sebutkan 55 tahun, jauh lebih maju. Jadi ya sekumpulan Anda dan saya lah gitu ya. Friska langsung bilang bukan saya gitu ya. Lalu apa itu myopia aging? Itu sesuatu sindrom yang menekan orang-orang di atas 50 tahun, entah dia menikah atau tidak menikah, keadaannya itu adalah apa? Memiliki kecemasan yang tinggi. Ya kebanyakan mereka mungkin fisiknya juga sudah mulai lemah, lalu jadi sensitif sekali, mudah sensitif, takut ditinggalkan, selalu merasa diabaikan. Selalu mengatakan kepada orang-orang, ya karena aku sudah tua, kamu kan masih muda, kayak gitu saudara. Ya selalu merasa tidak diperhatikan, sikap yang makin menuntut, ya kebanggaan dirinya itu masa lalunya, kira-kira demikian. Jadi maafkan ya, kalau generasi yang milenial ini capek kalau ketemu Anda dan saya. Ya, karena setiap ketemu Anda dan saya, kita tidak pernah melihat mereka sebagai pribadi yang spesial and unique. Kita selalu lihat, umur berapa kamu? 20. Papa waktu seumur kamu, gitu ya. Kayak gitu saudara. Nah, kayaknya kita semua bakal myopia aging deh gitu kira-kira. Mama ini nih, kalau saya bilang sama anak saya, dulu waktu mama seumur kamu ndak ada naik bawa ke atas gitu. Jalan 2 kilometer, jalan mama. Anak saya kadang lihat saya, aku tuh emang bersalah apa kenapa mama dulu hidup miskin. Ya. Aku tuh dosa apa ma, salah apa, maaf ya. Kadang-kadang kita bilang gitu, dulu papa. Wah, manusia tuh kebanggaannya penderitaannya, makin menderita makin bangga saudara. Sampai anakmu bilang, yang kaya elo, yang miskin elo, gua yang tanggung jawab. Saya salah apa kamu dulu miskin mama? Sakit banget ya diomongin gitu sama anak ya. Jadi kita tuh mulai membanggakan masa lalu dulu ya. Dulu coba cek ya. Coba dikurangi sedikit ya Bapak Ibu Saudara. Ngomong-ngomong seperti itu. Mama waktu kamu, papa dulu berhasil gini. Anak itu capek dengerin kita. Lalu kecemasan tinggi, mudah sensitif. Ini kalau enggak saudara kendalikan mulai dari sekarang. Kalau saudara tidak punya seni melepas. Tidak melatih diri saudara sekarang. Nanti ada saatnya Anda dan saya kalau panjang umur loh ya. Kalau panjang umur 70 tahun ke atas. Saya tuh kalau pergi ke panti jompo itu ada satu kesedihan ya. Kita langsung itu bisa menseparasi dua kelompok orang tua ini menjadi dua kelompok. Ada kelompok-kelompok itu yang kalau kita datang itu tenang. Mengucap syukur luar biasa. Puji Tuhan, walaupun ngomong itu sambil tarik-tarik gigi palsunya gitu ya. Tapi ada yang satu kalau kita dengerin tuh ngomong, aduh keluh kesah terus. Anakku gak perhatikan aku, ini itu merasa diabaikan, selalu paranoid, ketakutan ya. Kita pergi ke gereja, maafkan ya kalau jadi kita bicarakan orang tua kita ya. Kadang-kadang sudah lihat orang tua itu, kamu kemana aja sih? Maunya itu kita duduk nemeni dia itu loh, nonton sinetron, maaf ya, kira-kira. Duduk terus,
Sehingga kadang-kadang kalau kita pergi ke panti jompo itu, kita tuh ngomong sama mereka itu dengerin, dia kan cerita diulang-ulang ya. Diulang-ulang, kayak mertua saya kalau cerita itu ulang-ulang. Mami dulu ya, anak 5 tidak ada pembantu, jelek gitu. Anak 1 pembantu 1, saya gitu kira-kira ya. Mami dulu bangun jam 4 pagi, menantunya setengah 7 pagi gitu kira-kira. Aduh gitu kira. Tapi mulai ngertiin, lalu kita kasih pengertian. Kasih aduh mami luar biasa Tuhan pakai kamu itu sehingga anakmu 5 semua. Kadang-kadang orang tua itu cuman kepingin didengar gitu ya. Didengar jangan langsung alergi dulu Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa belajar bijaksana mereka. Prinsipnya apa? Kendalikan dirimu dan saya baik-baik loh. Kalau saudara tidak tahu bagaimana menghidupi kebenaran sekarang, saudara dan saya akan menjadi tua dan menyebalkan. Kadang-kadang kan kalau kita ngomong orang tua kan kita sering ngomong gini, aduh jangan-jangan kita nanti kayak gitu ya. Aduh jangan-jangan kita nanti kayak gitu. Bapak Ibu Saudara, menjadi tua itu bukan menakutkan loh. Kan banyak orang-orang perempuan tuh selalu tulis di status, menolak tua gitu, tahu ya? Ngerti ya? Yang ketawa itu yang perempuan-perempuan, laki-laki biasa aja tuh gitu. Perempuan kan suka tapi menolak tua. Saya kadang-kadang pada dia, lu ngerti gak sih artinya menolak tua? Iya Bu, kami kumpulan perempuan-perempuan yang menolak menjadi tua. Saya langsung bilang, mati muda loh kamu. Enggak, oh kaget dia. Menolak tua, ya mati muda lah. Gitu kira-kira ya. Oh kami enggak mau, tapi bagaimana menjadi terus tua, tetap awet muda. Lah kayak perempuan ini memang rada unik ya. Saya kadang-kadang ngomong sama ibu-ibu PA di tempat saya. Ketemu orang, lama enggak ketemu. Bu Mercy awet muda gitu ya. Lebih muda 10 tahun. Bohong banget, bohong banget. Enggak lah. Mana ada manusia diinfus vampir gitu. Muda terus, gak mungkin lah. Pasti kerut-kerut ada, udah lebih peot sana sini. It is okay. Menjadi tua dengan bahagia, dengan tenang itu saudara mesti preparation mulai dari sekarang. Jiwamu itu belajar seni melepas. Kita ini sekarang belajar loh Bapak Ibu Saudara. Saya biasa khotbah itu kalau Bapak Ibu perhatikan sebelum ini selalu pakai hak yang tinggi ya. Tapi saya sudah mulai merasakan kalau saya berani pakai hak tinggi 1 jam saya bisa gak kuat. Saya mulai merasakan saya mulai melepas kesehatan saya, kemampuan saya berdiri, rambut saya yang makin rontok. Terus saya harus berani melepas dan pelan-pelan melepaskan semua dan nanti kita tinggal sendirian sih sama Tuhan. Melepaskan anak kita, suami kita, you're just alone before the Lord. Apalagi yang saudara mau pegang, ya. Sampai saya lihat satu orang ibu itu dokter mau masukkan suntik apapun, tapi kita sudah tahu tubuhnya itu terlalu renta, menolak. Semua makanan dimasukkan, semua obat dimasukkan, dia pegang tangan anaknya dan dia bilang, badan mami sudah tidak bisa terima semua obat dan makanan sehat itu. Sudahlah. Dia minta anak sulungnya itu berdoa untuk lepaskan mamanya, baru dia bisa pergi dengan tenang. Jadi tubuh ini ada saatnya akan menolak semuanya. Saudara mau tarik seperti apapun, mau upgrade seperti apapun, tidak akan bisa. Nah mudah sensitif, Lalu kemana-mana kalau nggak diajak, kalau saudara nggak preparation dari sekarang, papa ini ya, saya kalau ketemu dengan orang tua, bapak bisa bagaimana bisa tidur? Aku itu udah bisa tidur Bu Mercy. Ya. Lalu anaknya itu diem di sebelah. Nggak bisa tidur. Oh kalau siang bapak tidur. Ya sekali-kali. Terus cucunya bilang. Kungkung kalau siang tidur terus. Gitu ya kira-kira ya. Oh ya jadi siang tidur terus malamnya jadi nggak bisa tidur. Tapi jadi sensitif sekali, selalu melihat semua orang, just look at me ya, perhatikan saya. Kalau saudara tidak melewati bersama-sama dengan Tuhan, kasihan ya anak cucu kita ya, kasihan. Mereka tuh paling berat bukan merawat tubuh kita, tapi harus perang emosi dengan kita gitu ya. Nyedot emosi itu luar biasa sekali daripada merawat tubuh mereka yang lemah. Next ya, maka Bapak Ibu, yang itu tadi kan semua relasi dengan anak ya. Relasi dengan anak, relasi dengan diri. Dan saudara waktu emptiness itu sarang itu kosong. Yang paling menakutkan juga adalah Pak. Kita bisa menemukan bahwa
relasi kita dengan suami kita itu terpengaruh loh. Coba Bapak Ibu cek. Relasi kita dengan suami terpengaruh. Waktu anak-anak pergi, baru kita seorang diri berdua di rumah. Saudara yang masih ada anak di rumah, tanpa saudara sadari anak itu membuat Anda ada kesibukan untuk memperhatikan dia. Waktu semua pergi, maafkan ya, kita bisa jadi dua orang strangers, asing yang bertatap-tatapan. Yang gak tahu, baru kita sadar bahwa kita itu gak mengenal pasangan kita. Baru kita sadar, selama ini tuh saya saking sibuknya ngurus anak, saya nggak terlalu mengenali emosi suami saya. Suami saya juga nggak mengenali emosi saya. Kami semua itu tersedot untuk mikirkan ukuran sepatu saya, anak saya apa, mesti les di mana, uang pangkal berapa, mesti kumpulin uang berapa. Seperti itu. Waktu anak itu pergi, dua orang ini, Bapak Ibu perhatikan ya, ada nggak di sekitar kita itu orang yang sudah lama, anak-anaknya sudah besar, masih berani bercerai? Saya tuh berapa dalam 1-2 tahun ini sejak masa pandemi itu menemukan keluarga-keluarga Kristen kita loh. Kan banyak orang bilang, Pak anakmu lo sudah besar, gak malu apa cerai? Terus perhatikan ya, kenapa waktu sudah anak-anak sudah besar masih berani cerai loh? Yang masih takut, ya takut judgement dari sosial, dari gereja, ya dia gak berani cerai. Tapi emosi dan hatinya udah cerai, ya di kamar sendiri-sendiri. Ya, bilang, Mama, Papa tidur di rumah, ruangannya Papa di sini, Ci, yang Mama di situ. Hobinya sendiri-sendiri. Sekalinya ketemu, aduh, bisa kayak kucing sama anjing berantem terus. Ya, sebenarnya saling konflik dan mulai kesepian. Gak heran, kita menemukan ada beberapa orang yang kemudian bisa berselingkuh. Ya, berselingkuh, dia mulai menikmati umur-umur segitu, maafkan ya bagi beberapa laki-laki 50 tahun itu masa-masa mulai dia settle. Semua perjuangan dia 20 tahun dari umur 30 tahun, 25 tahun, sekarang dia sudah mulai mapan, sudah settle ya, dan sudah mulai kelihatan beda Bapak Ibu Saudara. Laki-laki makin tua, makin ganteng Bapak Ibu Saudara. Catat ini, beda dengan kamu dan saya, makin tua, aduh. Walahu alam ya, makanya kamu jangan sombong-sombong yang perempuan, aku gak apa-apa lebih tua daripada aku. Kamu belum memikirkan itu panjang lebar ke sana. Beda laki-laki sama perempuan. Saya kalau lihat foto suami saya, dia tunjukkan waktu SMA, aduh. Saya sampai gini, maaf ya, kalau saya sampai ketemu kamu waktu masa-masa ini, ilfil banget saudara. Kurus gitu ya, hitam kan, maaf ya ini aku bukannya gimana ya, udah kan sekarang itu dia botak masih rodo ganteng-ganteng kayak Fast and Furious itu kan, suka apa balapan makanya pada botak semua kan mereka, malah maco. Tapi dulu tuh kribo gitu ya. Saya bilang, suami saya yang mana sih? Suami saya yang mana? Cobalah istri-istri cari foto suamimu yang dulu. Cobalah, saya udah pernah praktekkan itu dengan beberapa teman-teman saya. Mereka ampun malu-malu istrinya. Aduh beda sama kita. Kita itu masa-masa SMP SMA masih imut-imutnya. Naik terus jelepnya turunnya juga tinggi kalau perempuan. Kalau laki-laki enggak. Makin biasa makin makin 60-65 tahun. Dicariin AI gitu kira-kira. Maaf Pak Pendeta, amin pendeta untuk para AI. Maaf ya. Wah digila-gilain cewek-cewek. Gila lo gitu kira-kira ya. Tertarik beda. Karena apa? Ya karena mereka dirawat sama istrinya yang baik. Kira-kira sesederhana itu. Makin kelihatan mapan auranya. Makanya gak heran banyak cewek-cewek itu yang termehek-mehek, kebalik. Nah momen-momen ini saya gak ngarang-ngarang loh ini Bapak Ibu Saudara. Selalu lihat case, dia ini betul-betul lagi mapan-mapannya. Langsung dia melihat, ini loh ini memperhatikan saya. Sedangkan di rumah istrinya selalu cari kesalahan-kesalahan dia, itu gampang jatuh di situ. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kenapa bisa demikian? Kenapa dengan relasi dengan anak bisa emptiness? Kenapa relasi dengan istri kemudian menjadi strange, menjadi aneh? Kok kamu berubah sih? Kok kamu berubah? Aduh terlambat banget kalau 25 tahun pernikahan baru sadar berubahnya
berubah sekarang. Nah Bapak Ibu kita akan melihat ya dari terang firman Tuhan next. Bapak Ibu persiapkan mulai dari awal. Tidak kebetulan ada beberapa keluarga-keluarga yang masih sangat muda dengan anak-anakmu yang very cute. Bocil-bocil yang lucu itu ya. Kita akan melihat relasi dengan anak itu, kita harus belajar kapan learning to stop. Kapan saya mesti stop? Kendalikan dirimu ya. Jangan kayak tadi jadi orang tua helikopter parents ya. Perubahan peran dan relasi. Pada waktu anak-anakmu mulai SMA, saudara nggak bisa lagi pakai metode mengatur, mendominasi. Please maafkan ya ibu-ibu, jangan takut bergaul dengan saya atau sharing dengan saya ya. Karena saya itu contohnya ya apa adanya ya Kak. Selama kami di Palembang kan kumpul dengan beberapa ibu-ibu jemaat. Ya mereka selalu cerita ngobrol-ngobrol. Ya anakmu itu yang laki taat sekali padamu gitu ya. Kok bisa kumpul dengan temannya main basket. Wow lagi seru-serunya. Tiba-tiba dia buka HP-nya. Apa? Oke. Tiba-tiba keluar. Bro, gue pulang dulu ya. Badannya besar, keren, wah kuat gitu. Bro balik dulu ya, gue balik dulu. Lalu mulai tanya. Kenapa Mike? Mami telepon suruh pulang. Balik dulu. Lalu kita bilang, Mami telepon. Padahal, bro, wow tawuran. Giliran maminya pulang. Ya, kok pulang kok, pulang. Mami bilang pulang dia saudara. Pulang. Sampai satu orang tuh bilang gini, waktu lihat itu. Awalnya gua mau naksir dia gitu. Langsung ilfil. Kenapa? Anak mami banget. Kan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Minder ceweknya harus bertempur dengan calon mertuanya lah kasarannya seperti itu. Apa? Ada satu cewek juga jangan takut ya deket-deket sama Bu Mercy. Nanti di atas mimbar. Kan saya enggak sebutin namanya. Lalu dia bilang, Bu tahu gak aku sempet deket sama satu cowok. Kita pergi kemana-mana dikit-dikit. Apa mak? Mamanya telepon gitu ya kira-kira. Gak gitu mak, kalau ngomong lama-lama. Sampai dia bilang, pesen makanan. Tidak terserah aja, mamaku masih ngomong. Gitu. Sampai kadang-kadang dia bilang, pacaran bu, fit call sama mamanya itu kami bertiga 30 menit gitu ya. Ini pacaran sama siapa ini? Aduh anak mami banget gitu ya. Saudara learning to stop lah. Ya, saudara mau jadi apa? Berebut dengan apa? Terutama mama-mama ya, kendalikan dirimu yang biasa menganggap anak laki itu sebagai milikmu yang harus kamu pertahankan. Kendalikan dirimu. Takut loh cewek-cewek mau deketin anak laki-lakimu. Mau hebat seperti apa? Langsung ilfil, mundur dia. Ya aduh ampun deh ya kira-kira liatin seperti itu. Perubahan peran kita itu bukan lagi mengawasi. Kita mengawasi bukan lagi mengatur, mendominasi. Sudah ya Bapak Ibu, hal yang mutlak. Hal yang relatif. Hal yang mutlak 10 hukum, 10 perintah. Tidak boleh ada yang lawan kita sebagai orang tua. Jangan ada Allah lain. Hormati ayahmu dan ibumu. Kuduskan hari Sabat. Tidak ada mencuri, tidak ada membohong. Itu semua tidak boleh lawan. 10 hukum. Yang lainnya, sudahlah. Yang relatif jangan dimutlakkan. Yang mutlak jangan direlatifkan. Kacau hidup kita. Relatif lah. Dia mau main dengan siapa basket 1 jam 2 jam oke lah. Dia mau keluar sedikit mau main dengan siapa itu kan relatif. Itu kan enggak 10 perintah Allah. Oke lah. Gak bisa bilang wah ini kenapa gini kenapa jam 10 ya jam 11. Kamu cuman cukup mengawasi. Kok di rumah ini semua jam 11 itu aturannya mau laki mau perempuan. Itu sudah waktunya kita istirahat tidur. Biarin dia mikir, biarin dia atur. Kamu bisa dipercaya enggak? Kalau enggak kayaknya mami susah sekali kalau mau kasih kesempatan kamu. Tapi mami lihat kamu bisa dipercaya. Selalu bangkitkan semangat kepada anak-anak itu untuk bertanggung jawab. Saudara bukan lagi mengatur pulang jam 10.30. Lalu apa semua itu bukan poin kita. Next ya Bapak Ibu Saudara. Ini Alkitab katakan minta tolong bapak-bapak yang baca. Bapak-bapak yang baca untuk kita. 1, 2, 3. Ulangan 32 ayat 11. Tuhan itu menarik ya, untuk mengajar orang tua mesti pakai alat peraga burung Raja Wali.
Dosen saya Pak Tong pernah mengatakan apa? Binatang mendidik anaknya lebih bijaksana dari manusia mendidik anaknya. Bagus sekali. Raja Wali itu petarung. Cuman punya satu betina. Tidak ada yang lain. Raja Wali itu luar biasa setianya. Petarung, mati-matian memberikan makanan kepada anaknya. Tapi dia bisa punya sense. Kapan saya harus usir kamu dari sarang saya. Bahkan tendang anak-anaknya. Yang harusnya setel filmnya ya. Itu kalau saudara lihat di Animal Planet ya, Geographic Channel itu, saudara akan lihat bagaimana dia banting itu sarangnya. Anak-anak itu ciap. Wah, masa anak-anak itu ciap kan kayaknya kalau bahasa kita sekolah minggu ya. Ciap. Dia mungkin teriak kejam. Turun bawah ciap. Terus sampai mau kebanting 1 meter, itu hebatnya sense-nya seekor burung ya. Dia langsung tarik anaknya ke atas. Aduh, sampai atas dibalikin ke sarang, kagak, lempar lagi. Aduh, ini kejamnya luar biasa ya. Ciap. Tapi sudah mulai 2 meter gak kena ke bawah, kira-kira gitu ya. Burung Raja Wali lebih, kalau Anda anakmu gak ciap sedikit baru, apa kok, gitu. Mau apa, mau minta apa, aduh matilah anak kita, gak bisa survive Bapak Ibu Saudara. Jadi hal-hal seperti demikian, koreksi ya. Justru kita orang tua itu mendidik anak-anak kita sampai tanda kutip mereka gak memerlukan kita lagi sebagai orang tua. Kita betul-betul jadi orang tua yang berhasil. Bukan merasa aku dibuang anakku. Kenapa dia tidak membutuhkan aku? Kok tidak telepon aku? Kadang-kadang kan orang tua itu, kita terutama yang perempuan itu sensitif, lebay banget. Di antara mama kalau cerita, anakku loh kemana-mana telepon. Mami, itu di depan ada burger paket A, paket B. Aku harus pilih mana ya mami? Gitu ya kira-kira ya. Kita merasa cocuit banget. Terus kita yang di belakang, gitu kira-kira ya. Dengar anak kayak gini ya. Mami, terus dia gini, yang mana ya buat Koko? Yang cocok yang mana? Langsung yang lain itu langsung mikir, hah? Mau beli burger aja tanya maminya. Anakku nggak gitu. Kenapa ya? Penyakit jiwa loh ini kira-kira saudara. Aneh loh. Saya merasa kok aku nggak digitu. Aku loh nggak ditelepon anakku. Kalau aku telepon anakku, mami sudah ya. Jangan ganggu ya. Langsung kita tuh merasa tertolak ya. Saudara maunya apa? Anak itu selama-lamanya crippled, lumpuh, bergantung pada dirimu, atau apa yang saudara mau? Kita mesti cek banyak hal ya. Next Bapak Ibu Saudara, next. Maka belajar untuk melepaskan, ya, belajar untuk melepaskan. Lalu kita orang tua mempersiapkan di masa-masa yang harus masuki kepada empty nest itu, kita punya konsep bahwa Tuhan, kalau anak saya sampai memilih pasangan, itu saya mendapat anak lagi di dalam rumah ya. Mendapat anak. Saudara, itu bukan saya kehilangan anak. Seolah-olah calon mantumu itu ngerampas anak laki-lakimu atau ngerampas anak perempuanmu. Alah, masih susah ya. Susah Bu Mercy. Susah, itu perlu pengendalian diri ya. Seolah-olah aku besarkan dia. Sampai 25 tahun kerja kerasku untuk dia. Ternyata ngurus anaknya orang gitu kira-kira ya. Heran loh, ada egoisme seperti itu. Kita belajar melepas Bapak Ibu, melepas anak kita. Bukan melepas ego, melepas keegoisan kita, melepas paranoid kita, melepas overprotective kita, melepas keinginan kita itu mencengkram. Karena memang manusia itu waktu pegangannya banyak, ini dipegang, dia merasanya nyaman. Waktu melepas, dia ketakutan sekali. Ya, maka Bapak Ibu Saudara, lihat ya, mendapat lagi seorang anak menantu kita. Jadi kalau misalnya mostly yang beberapa di antara kita, anakmu itu berantem dengan anak menantumu, anakmu juga. Lalu dia nangis pulang ke rumah, kita mesti ngapain Bapak Ibu Saudara? Ya, kita makanya kan saya sendiri tegur adik saya, kamu ya kalau lagi konflik sama suamimu, kamu pulanglah ke papa. Kita semua harus dengarkan. Padang gurun perjalananmu dianiaya suamimu. Wah, gue gini, lah orang tua kan refleks mau bela anaknya kan. Suamimu kejam sekali. Aku lebih kayak kasih uang, bla bla bla. Saya diemin aja gitu dengerin. Ya, terus saya bilang, tapi giliran kamu jalan-jalan ke Jepang, ya,
ke Singapura, diem-diem gak kasih tahu setiap kita gitu kira. Ngerti maksudnya? Diem-diem jangan kasih tahu. Nggak tahu mau takut dititipin oleh-oleh tak atau apa. Pokoknya diem-diem. Jadi papi itu cuma tahu suamimu kejam gitu ya. Nggak tahu kalau dia tuh juga royal sama kamu gitu ya. Yang baik-baik ya ceritakan juga. Maka Bapak Ibu Saudara kita jangan gampang baper ya. Kalau anak kita tuh lapor apa-apa sama kita tuh kendalikan mulai dari sekarang. Kemarin Pendeta Amin bilang anak saya lapor ini temennya begini. Dengan muka serius mereka dengar, oh gitu ya. Iya Pak, aku gak mau bilang gini. Oke, setelah ngomong panjang lebar, Pak Pendeta Amin bilang apa? Kamu yang salah. Gitu kira-kira ya. Maksudnya, mana bisa aku salah, aku karena apa-apa. Kamu yang salah, pergi minta maaf sama dia. Gak gampang punya mentalitas seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saudara akan menemukan kita pasti mau bela. Jangan bela Bapak Ibu Saudara. Jangan tempatkan itu masih seperti anak kita. Karena menantumu itu juga anakmu. Jadi perlakukanlah seperti dua orang kakak adik yang berantem. Kakak adik di rumah kayak saudara besarkan cecenya, kokonya, si kakak adik. Kalau berantem itu gitu ya. Kita langsung pingin misahin mereka. Lewat 2-4 hari udah masuk kamar sama-sama gitu kira-kira. Udah pergi jalan sama-sama. Ma mau dibeliin apa mau gini. Kita masih jengkel. Kau menyakiti hati anakku. Kita udah keluar sama-sama pergi. Kayak gitu ya. Jadi please deh outsider di luar. Ya karena Alkitab bilang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya. Tinggal di rumah mertuanya. Gak ada. Itu tambahan dari saya, gak ada. Lah waktu itu mertuanya Adam siapa? Gak ada, tapi itu berlaku bukan cuma buat Adam. Ya, berlaku untuk apa? Untuk semua kita dan yang aktif itu laki-laki. Aktif bawa istrinya keluar, kenapa? Membentuk keluarga baru, membentuk komunitas baru Bapak Ibu Saudara. Jadi saya ingat waktu kami menikah suami saya bilang, enggak kita enggak ada perayaan ya, cuman kebaktian aja. Karena memang saat itu masa-masa susah. Enggak ada, orang yang mau merayakan pernikahan kita adalah orang yang juga mau ikut kebaktian pemberkatan kita. Kan orang sekarang kebaktian pemberkatan sepi. Tapi kalau pesta datang semua bikin bangkrut ini mentalitas kayak gini nih. Ya celaka sekali, kalau bisa juga palastik bawa pulang gitu ya. Kayak demikian. Berlebihan ya Pak ya. Tapi di tempat saya kayak gitu Pak. Plastik itu udah siap mau warna merah, putih sudah keluar semua itu mama masukin semua. Nggak tahu itu tadi asam manis sama sup campur semua. Kayak gitu sudah. Ini bikin bangkrut ini nggak tahu diri seperti demikian. Kendalikan dirimu. Suami saya bilang, enggak ya kita didik orang untuk menghormati Tuhan. Walaupun sebenarnya memang gak punya uang gitu kira-kira. Kita didik orang menghormati Tuhan sekaligus kita gak punya uang. Ya sudah ya, tapi rada rohani sedikit lah ya kira-kira. Jadi wah dari keluarga papa saya, mama saya, anak sulung pertama dan lain sebagainya. Saya cuma bilang, "Pak, dia suami saya. Kamu harus belajar melepaskan saya. Mami bersyukur dapat kamu pada waktu kamu jaya dan dia hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan, saya belajar respect pada dia. Kamu belajar mundur ya Pak, saya ngomongin papa saya. Tapi cuman perlu, enggak Pak gitu ya. Bukan itu. Kamu mau kami siapkan seluruh pesta, lalu anakmu susah membayar utang. Nanti papi bayar. Kapan aku keluar dari rumahmu Pak gitu ya. Ya Tuhan bilang aku harus keluar kayak demikian saya bilang pada papa saya, dari keluarga suami saya. Dan mereka bisa terima ya hal-hal demikian. Next Bapak Ibu Saudara, ya ini tuh sampai dibikin film Bapak Ibu Saudara, judulnya kan Monster in Law. Jane Fonda, Jennifer Lopez, Michael Vartan kalau nggak salah ya. Jadi Monster in Law dan selalu yang jadi monster itu mertua perempuan. Gitu. Entah kenapa filmnya selalu begitu ya, heran. Ya dan memang kalau saudara lihat di dalam top highest yang menjadi sering konflik dalam keluarga, mertua itu nomor 4 loh saudara. Nomor 1 itu bisa perselingkuhan, pekerjaan, uang dan lain sebagainya. Mertua itu nomor 4. Tapi saya bukan mau jadi orang yang prejudis ya, lihat dari sisi yang jelek ya. Alkitab itu sebenarnya memberikan contoh banyak indahnya relasi menantu dengan mertua itu indah-indah loh. Naomi dan Ruth, siapa lagi? Jethro dan Musa. Jethro yang susah loh lihat menantunya perempuan laki-laki itu
capek ngurusin jemaat Tuhan. Lalu dia kasih ide, kamu harusnya bagi 70-70 dan lain sebagainya ya. Kasih masukan, gak semua itu buruk. Alkitab justru kasih gambaran-gambaran yang indahnya relasi yang generasi tua dengan generasi yang muda. Next Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang kita lihat ya, kenapa perempuan lebih empty nest daripada laki-laki. Walaupun laki-laki pasti ada juga. Kenapa? Karena kita kalau lihat data di dalam Alkitab, Alkitab sudah kasih peringatan kita sejak dari Kejadian pasal 3. Bolehkah buka Bapak Ibu Saudara Kejadian pasal 3? Pak Petrus, Bapak Pendeta Petrus bolehkah baca untuk kita Pak? Ya, Kejadian pasal 3 Pak ayat 16 sampai 19 Pak. Jemaat sekalian kalau Anda boleh buka Alkitabmu, tolong baca ya apa yang dia bacakan oleh hamba Tuhan. Silahkan Pak, pasal 3 ayat 16 sampai 19. Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19 demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. 17. Semak duri. Dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Iya, Bapak Ibu perhatikan ya. Waktu mereka jatuh dalam dosa Tuhan kasih hukuman. Tapi Anda harus melihat ya. Tuhan memberikan hukuman kepada kita manusia beda dengan manusia memberikan hukuman pada anaknya. Kita kalau menghukum anak kita itu melampiaskan sampah dalam hati kita. Marah lalu bikin dia kapok-kapok. Itu manusia pada umumnya. Tapi kalau Allah itu menghukum manusia, Allah memberikan didikan kepada manusia. Yaitu PR. Ini loh yang harus kamu kendalikan seumur hidup kamu. Karena itu PR besar kamu. Yaitu Tuhan mengatakan apa? Perempuan susah payahmu dalam melahirkan anak. Maka kamu dan saya akan melihat PR yang Tuhan berikan kepada seorang perempuan seumur hidup dia adalah apa? Hatinya akan sangat melekat kepada anaknya. Karena dia pertukaran nyawa dengan anaknya. Saudara makin berkorban terhadap seseorang atau terhadap suatu benda. Makin sayang saudara sama benda atau orang itu. Di mana saudara mau mati bagi dia, hatimu itu terarah ke situ. Perempuan itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Hatinya itu akan melekat kepada anaknya karena susah payah dia melahirkan anak itu. Maka seorang perempuan hampir identitas diri dia itu melekat pada anaknya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki tidak dibuat susah payah dengan anak. Tapi laki-laki Tuhan akan mengatakan apa? Dengan berpeluh engkau mengerjakan tanah yang sudah dikutuk Tuhan ini. Mati-matian kamu akan kerja keras sampai tubuhmu kembali ke tanah. Maksudnya kutukan ini bukan menjadi kita tuh ya memang sudah desainnya dari sana. Perempuan itu berhalanya anaknya. Lalu ya memang sudah desainnya dari penciptaan. Kami laki-laki itu berhalanya pekerjaan. Gak gitu Bapak Ibu Saudara. Itu diberikan supaya menjadi tanda awas. Ini loh yang seringkali melekat di dalam hatimu. Ya ingat baik-baik, laki-laki itu sangat mudah melekat bukan pada anaknya. Tapi kepada apa tadi Alkitab katakan? Tanah, kamu terus mau mengusahakan tanah ini. Sampai tubuhmu sendiri kembali ke tanah. Itu bicara mengenai apa? Maaf ya, bapak-bapak firman Tuhan itu menelanjangi setiap kita. Bapak-bapak itu egonya, kebanggaannya, identitas dirinya bukan melekat pada anak. Tapi pada pekerjaan. Karena dia berjuang luar biasa untuk tanah itu. Dan Alkitab bilang sampai tubuhmu sendiri kembali ke tanah. Perempuan itu dia merasa betul-betul jadi ibu. Kalau orang bilang begini, Ibu Jessica anakmu luar biasa. Yang satu sekolah di Amerika berhasil. Yang satu di Sydney. Yang satu di Palembang. Yang satu di sini. Itu dia bangga sekali. Jadi semua anakmu jadi orang. Bayangkan saudara.
anakmu jadi orang. Jadi sebelum ini dia belum orang gitu kira-kira saudara. Tak tahu maksudnya apa ya. Jadi orang tuh kalau sudah berhasil. Jadi anakku belum orang selama ini, monyet kah dia? Pokoknya belum jadi orang. Nanti kalau sudah pergi ke luar negeri berhasil ini tuh jadi orang. Dan yang bangga itu please deh, bukan bapak-bapak, mama. Dia berusaha, aduh kamu perempuan yang luar biasa. Coba ya kalau kita reuni reuni SMA, kuliah. Itu kalau mama-mama ketemu, saudara kita kan bawa suami kita reuni, ada yang masih suka reuni ya. Ada itu yang reuni TK loh. Saya bingung kok bisa hafal ya, gitu kira-kira ya. Dari masih imut-imut sampai udah ompong-ompong kok bisa inget ya. Apa nggak mati semua itu ya? Bingung ya reuni TK kayak gitu. Lah saudara kalau reuni balik-balik lagi saudara, waktunya udah tinggal sedikit. Ya kalau reuni tuh ngomong-ngomong kan ibu-ibu. Ibu-ibu pasti ngomong, apa yang dia tanya? Gak ada, pekerjaanmu di mana? Jarang. Anakmu berapa? Sudah jadi apa? Gitu. Kalau bapak-bapak ketemu gak ada tuh bilang, anakmu berapa? Gitu. Enggak. Langsung tanya apa? Kau sudah di mana? Kerja di mana? Sudah manajer, gajimu berapa? Kayak gitu saudara. Tanyanya seperti itu. Gak ada tanya, oh anaknya bagaimana? Kalau perempuan ketemu langsung, aduh anakku yang bungsu tuh ya. Cerita langsung. Beda sama kakak-kakaknya, nyambung. Gak ada bapak-bapak itu ketemu, tahu gak? Anakku tuh yang nomor 1, cerewetnya gak ada saudara. Gak ada, mereka akan cerita, oh saya sekarang sudah jadi hamba Tuhan, saya di gereja ini, saya begini, oh sekarang saya jadi manajer, begini. Dan istri hampir bisa melupakan suami, bahkan melupakan Tuhan. Karena hatinya terlalu melekat dengan anaknya. Gak ngurus diri, gak perhatiin suami, anak segala-galanya. Ya saudara akan perhatikan, suami juga begitu, saking melekat dengan pekerjaannya, dia bisa buang istrinya, dia bisa buang anaknya, gak ada waktu buat mereka. Pokoknya tanah ini segala-galanya bagi saya. Bisa ngikuti Bapak Ibu Saudara? Sehingga Alkitab waktu kasih tahu kenapa masa-masa emptiness itu dua-duanya kena. Karena yang perempuan anaknya pergi, yang laki-laki mulai badannya mulai lemah, mulai gak ada pekerjaan. Ada orang bilang post power syndrome. Bapak Ibu ya, saya itu tinggal di Madura. Papa saya itu umur 70 tahun dari Madura pergi ke Surabaya. Naik kapal dari jam 5 pagi beliau sudah berangkat. Dari muda memang biasa kerja keras. Kenapa kok tega kami anak-anak suruh dia kerja? Karena kami tuh belum mempersiapkan dia untuk masuk lewat masa tua. Dia kalau kerja Bapak Ibu Saudara semangatnya luar biasa. Sekali kami bilang gak kerja, langsung sakit-sakitan Bapak Ibu Saudara. Langsung sakit ini, pusing, darah tinggi, jantung, pernah pingsan, semua bawa ke dokter. Tapi kalau kita antar dia ke kantor, sehat walafiat Bapak Ibu Saudara. Itu laki-laki seperti itu, ya laki-laki seperti itu. Beda dengan perempuan, perempuan itu sukacitanya di anaknya. Anaknya kalau pulang kembali dan lain sebagainya. Bisa lihat ya, PR-PR yang seperti ini hati-hati. Mulai tunggu tua, tidak. Yang keluarga-keluarga muda, mulai dari sekarang hatimu itu melekat pada siapa? Ya, yang kita orang tua itu belajar, kita selalu bilang Tuhan anak ini adalah punya Tuhan. Ya ampun kalau berdoa gampang, dihidupi anak ini punya Tuhan. Gitu ya. Kalau Tuhan pimpin dia menikah dengan si A, saya bisa terima enggak? Ya, kita kadang-kadang merasa anak itu sebagai milik harta kesayangan saya. Next. Maka Bapak Ibu Saudara ini relasi dengan anak. Sekarang bagaimana relasi dengan pasangan? Perhatikan ya, Alkitab memberikan kita satu pengertian pertama kali waktu marriage itu dibangun Tuhan, pernikahan itu dibangun Tuhan, relasi mereka Tuhan langsung bilang begini. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Itu cap yang Tuhan berikan, jaminan. Waktu mereka disebutkan suami istri, pertama mereka keluar tinggalkan orang tuanya. Inisiatif dari seorang laki-laki cinta Tuhan membawa istrinya membuat kebudayaan yang baru. Kedua, relasi physically. Ya kita lihatnya, keduanya menjadi telanjang manusia dan istrinya tapi mereka tidak merasa malu. Next, ternyata kata telanjang di situ itu tidak pakai istilah pasha. Ya, P-A-H-S-H-A. Pasha bukan pasha band ungu itu bukan ya, yang istrinya banyak itu bukan ya. Ya pasha itu bicara mengenai orang telanjang gak pakai baju. Ya binatang dicukur pasha, manusia buka baju pasha. Kita tuh pikir keduanya menjadi telanjang, malam pertama gitu ya. Kok ketawa sih?
Saya tuh kalau cerita kayak sekolah minggu banget ya, Bapak Ibu dikit-dikit tertawa, saya agak tersinggung loh. Ya, apa? Oh, ketawain diri sendiri ya. Pikirnya itu, oh ini malam pertama, keduanya telanjang tidak merasa malu. Tapi nggak pakai pasa Bapak Ibu Saudara, pakai istilah ahrom. Ahrom itu bukan bicara fisik orang buka baju atau binatang dicukur lalu bugil jadi telanjang, tidak. Tapi bicara apa? Mengenai satu ketelanjangan yang tidak bisa ditranslate dengan physically. Ketelanjangan terbuka. Suami istri itu telanjang di hadapan istrinya. Istri telanjang di hadapan suaminya. Gak bisa dia sembunyikan apapun. Suami tahu masa lalu istrinya. Istri tahu suami saya itu punya kelemahan di mana. Ya saudara tahu tidak, saya memiliki seorang dosen yang selalu berkata pada kami ya waktu saya di STT, setiap saya pergi pelayanan istri saya harus ikut. Kalau satu hari belum enggak apa-apa dia enggak ikut. Tapi kalau sampai nginep lewat satu hari dia harus ikut. Saya harus biayain tiket pesawat dia. Enggak mungkin suruh jemaat biayain karena jemaat hanya mengundang saya. Oh gitu ya Pak, kami duduk belajar seni kehidupan ya. Ngobrol-ngobrol. Kenapa? Istrinya tenang di situ. Karena saya tahu, saya punya titik kelemahan di dalam relasi dengan perempuan. Dosen teologi ya Bapak Ibu Saudara. Dan istri saya tahu itu. Maka saya harus minta dia terus dekat-dekat temani saya. Luar biasa loh saudara. Ini satu ketelanjangan dan tidak menjadi malu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Saudara ahromu itu di istri-istrimu atau diisi siapa? Istri itu seringkali ahromnya diisi sama anaknya loh. Ngerti maksud saya? Sama anaknya, tidur sama anaknya, terus sama anaknya. Suamimu lihat, aduh gitu ya. Masuk lagi dan dia akan cari kesibukan sendiri-sendiri. Dia akan cari mainan sendiri-sendiri untuk menghibur dirinya. Ya kira-kira Bapak Ibu mengerti ya. Yang perempuan pada nunduk semua, pura-pura gak denger lagi ya. Kira-kira ya ketelanjangan secara emosional, keterbukaan secara mental. Bapak Ibu kita itu ahromnya harus suami kita, gak boleh yang lain. Saya kalau pergi pelayanan ya, dengarkan orang konseling. Satu kali saya pernah mendengarkan seorang anak itu, maaf ya Bapak Ibu Saudara, disodomi oleh pamannya. Saya dengarkan gitu tuh jijiknya luar biasa loh saudara. Sampai dia bilang, Bu saya tahu itu dosa, singkat cerita ya. Saya dengerin dia dengan satu orang hamba Tuhan laki-laki ya. Terus saya bilang, sekarang kamu gak bisa sharing sama ibu ya. Karena kamu laki-laki, sekarang sama Pak Hendra ya. Nih dosen hamba Tuhan perempuan ya. Selesai itu saya di kamar gelisah sekali saudara. Saya mau cerita sama siapa? Saya cuma ingat suami saya. Saya seperti menumpahkan kejijikan. Saya bilang, saya manggil suami saya tuh husban. Kok bisa ada paman perlakukan gini? Dan anak itu jujur. Saya tahu ini dosa Bu. Tapi saya selalu justru tertarik lihat sama-sama laki. Karena dia ngerti seks itu dari hal yang buruk. Itu menggores jelek dalam pikiran dia. Dia gak bisa jatuh cinta sama perempuan. Saya sampai bilang, kesedihan saya tuh saya gak bisa cerita pada siapapun loh Bapak Ibu Saudara. Saya cuma suami saya mesti cerita sama dia. Dan suami saya tuh kebalikan 180 derajat dari saya saudara. Saya kalau ketemu dia tuh wah kepingin cerita semua. Kalau dia lama gak ketemu saya tanya, tadi ngomong apa sama Pak Tong? Gimana? Baik. Baiknya itu apa? Baik itu baik. Gitu ya kira-kira. Saudara tahu ya, kami dari Jakarta ke Bandung 4 jam. Saya pernah jengkel, saya mau ngetes sih. Kamu ngomong apa enggak sama saya? Enggak ngomong saudara. Enggak ngomong, setelkus plus. Nyai enggak ngomong, saya nunggu-nunggu dia ngomong. Kebalikannya dari saya. Dan dia tuh selalu mendengarkan ya. Dia tahu istrinya itu tidak punya sahabat yang lain kecuali suaminya. Jadi saya selalu bilang sama ibu-ibu di tempat saya ya. Kamu semua perempuan-perempuan istri-istri, jangan bersahabat dengan suami perempuan lain. Gak ketawa Bu. Ini seni-seni kehidupan saudara itu bahaya yang biasa reuni-reuni. Lalu ketemu langsung lihat, ih dulu gua naksir dia. Celaka tambah ganteng nian dia nih ya. Lalu lihat suamimu di ujung sana. Menggelembung depan belakang semua melebar. Aduh rugi banget aku kenapa dulu gak lanjut kejar dia. Kayak gitu-gitu loh saudara. Lalu mulai tanya, hai. Tukar-tukar nomor telepon, berhenti. Saya makanya gak pernah loh ikut reuni-reuni seperti itu. Buat apa? Bukannya mau sombong-sombong. Saudara mau pamer apa? Ya, saya gak bisa pamer apa-apa. Suami saya memang baik, tapi ya gimana ya? Gitu kira-kira. Mau apa saudara? Ketemu, lalu mulai tuker-tuker.
Saudara tahu tidak, kami itu suami istri pernah melihatin perselingkuhan itu, istrinya nangis-nangis. Suami saya pasti selingkuh, itu istri kan Tuhan kasih sensitivitas luar biasa loh. Jangan main-main loh, penciumannya itu tajam. Ya. Penciumannya itu tajam, gak tahu kamu itu salah gerak seperti apa. Dosa apa nih ya lo ya? Dosa apa ya? Bisa gitu loh. Saya setiap kali ngomong keluarga yang berselingkuh tuh selalu mulai dengan istrinya yang pengendusannya tajam. Lalu dia mulai cari-cari entah dari mana. Ada satu keluarga Bapak Ibu Saudara, dia tahu suaminya itu berselingkuh dari apa? Dia belikan suaminya itu, lalu dia bisa tahu loh suaminya itu beli dengan model yang sama, ukurannya beda. Dia tanya, kamu beli baru ya? Enggak, ini yang lama. Dia tahu misalnya nomor suaminya itu 40 ya. Waktu suaminya bilang, enggak ini yang lama. Dia langsung tahu, klik ada orang belikan kamu sepatu. Karena nomornya lebih gede. Dari ngeliatin ukuran sepatu, itu kalau enggak perempuan banget. Pengendusannya itu loh. Cari dari sepatu, ketemu loh memang selingkuh Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang balik lagi ya, balik lagi di bagian ini. Saudara-saudara tahu enggak, saya tanya, kok kamu bisa tahu sih Mel? Tahu enggak Bu, aku buka WA, rata-rata buka WA ya. Ibu lihat, lalu saya buka, apa sih? Saya enggak baca-baca. Tapi kemudian di situ mulai kelihatan ya, suaminya itu ya saya sampai bilang, ngapain kamu WA istri orang? Udah makan belum? Tanyain pertandingan sepak bola, nyambung sama cewek ini ngomong sepak bola, sama istrinya kagak nyambung. Ngomong politik, sama cewek ini nyambung. Oh Ganjar apa, nyambung. Sama istrinya terserahlah gitu ya. Tuhan pimpin Indonesia, gak nyambung gitu kira-kira. Ngerti maksudnya? Hah? Jadi dia tuh nyambungnya itu sepadannya sama cewek itu. Wah saya langsung liatin. Sebenarnya ini bisa paranoid istrinya juga kan, karena saya enggak punya sensitivitas, bukan suami saya kok. Coba lihat. Terus bagi saat teduh, saya bagi saat teduh. Terus dia bilang, kamu udah saat teduh belum? Dia bagi saat teduh, biasa kan? Kita bacanya males, tapi di situ ada tulisan, Jesus love you, me too. Kurang ajar nggak? Jesus loves you, me too. Itu kalau enggak istrinya punya pengendusan tajam, kita tuh bingung ini nih dua kaki nih ya. Ini mau bilang selingkuh juga enggak. Tapi bagi saat teduh lalu hal-hal yang rohani, main-main seperti itu. Lalu saya tunjukkan pada suami saya juga ya namanya laki-laki. Ini kan biasa gini-gini lah saya, tapi saya pernah mikir. Terus enggak. Ini enggak biasa. Kamu lihat ya, dia nanya perempuan ini makan di mana, lapar, enggak apa, enggak punya waktu. Istrinya bilang, kalau saya yang telepon Bu, cepet-cepet dimatiin, kayak gitu ya dan lain sebagainya. Dan memang terbukti Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan ahromu diisi oleh orang lain. Bagaimana caranya? Ya mulai sekarang. Ngerti enggak ngerti istrimu, cerita pada dia. Saya bilang sama ibu-ibu gitu, kamu juga jangan bersahabat dengan suami orang lain. Ya cerita-cerita apa curhat, gak bisa. Jangan sharing-sharing sama laki-laki orang lain. Kami hamba Tuhan juga kalau dia cowok, saya bilang kamu sama Pak Tommy. Pak Tommy juga gitu, kalau dia perempuan sharing sama istri saya. Jangan karena pelayanan antar ke sana sini berduaan kalian, gak bisa. Jangan mengemas sesuatu yang jasmani dengan hal-hal yang rohani. Lalu kamu menikmati dia, apalagi kalau dia mulai curhat. Suamiku tuh begitu kejam, jahat, aku dibentak-bentak ya. Istrimu sungguh bersyukur dapat laki-laki seperti engkau gitu kayak. Wah, natur kelaki-lakianmu itu bangkit di situ untuk melindungi dia. Masya Allah kalau boleh bilang ya. Aduh, bahaya itu. Jangan seperti itu. Maka saudara hati-hati di situ. Mau curhat biar bagaimana sama pasanganmu atau paling tidak kamu bersahabat dengan orang yang sejenis dengan kamu. Ya yang ibu-ibu ya carilah sahabat. Ya siapa itu? Maria dengan Elizabeth, ya cari saudara. Yang sejenis bukan dengan yang pasangan yang tidak sejenis. Kenapa? Kamu tidak boleh isi aromu dengan orang lain. Kalau saudara terbiasa mulai kamu sekarang muda ya, hati-hati. Waktu empty nest, kamu bingung liatin istrimu. Gak bisa komunikasi sama dia. Karena selama ini komunikasinya jemput anak lu, begini lu anak lu, begini lu. Lalu sekarang di rumah pandang-pandangan krik gitu saudara. Bahasa anak sekarang itu nerd, gak nyambung antenanya. Gelisah, yang bapak-bapak itu kalau ketemu sama istrinya mati gaya, kakinya gini-gini sudah. Ngerti maksudnya? Mau ngomong apa lagi gua? Kehabisan bahan. Maka hal sederhana ya,
pasanganmu itu adalah sahabatmu saudara. Belajar berdoa bersama, cerita bersama. Ya harus membangun itu dari sekarang. Mengambil keputusan anakmu lihat bahwa best friendnya papaku dan mamaku itu ya mereka berdua. Tidak ada yang lain. Anak-anak mesti melihat itu Bapak Ibu Saudara. Jadi hal-hal seperti demikian ya. Next. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Coba saudara perhatikan ini kisah apa? Ini saya 5 minutes ya. 5 menit akan menyelesaikan ini. Ini kisah ironis dari keluarga yang saudara lihat ya. Di situ ada penipuan, intrik, strategi. Mama suruh anak bungsunya tipu papanya. Lalu papa memberikan berkat yang salah. Lalu Koko marah, tahu cerita ini bukan? Mau bunuh adiknya. Lalu mamanya bilang cepat-cepat lari ya. Karena kakakmu mau bunuh kamu. Kamu cepat-cepat lari. Saudara akan menemukan keluarga yang pilih kasih. Dari mana itu semua? Saudara akan menemukan di dalam pasal 25 Alkitab mencatat begini. Harusnya kita baca ya. Tapi saya cerita langsung aja saudara nanti cek di rumah. Mereka menikah Ishak dengan Ribka gak punya anak berapa lama? 20 tahun. Hampir mirip papanya. Papanya 25 tahun gak punya anak. Mereka 20 tahun gak punya anak. Alkitab cuma mencatat begini Bapak Ibu Saudara. Lalu berdoalah Ishak kepada Tuhan. Gak ada Ribka di situ. Gak ada. Berdoalah Ishak kepada Ribka. Lalu Ribka punya hamil dan punya anak. Ketika anak itu bertolak-tolakan di dalam perut ibunya, ibunya seperti mau mati dan katakan Tuhan lebih baik aku mati, kesakitan loh. Itu kalau anak saling tonjok-tonjokan di dalam ibu itu seperti mau mati, mau putus nyawa. Lalu Alkitab katakan, lalu dia mencari pertolongan, mencari pimpinan Tuhan. Kemungkinan saat itu cari kepada tanda kutip ya, nabi atau hamba Tuhan yang dipercaya untuk menceritakan ini loh kenapa anak-anakku bertolak-tolakan. Lihat ya. Keluarga ini gak punya anak, ada problem nih, cintanya membara. Ketika telukungnya dibuka jatuh cintalah Ishak kepada Ribka. Gak pernah ketemu, gak pernah lihat fotonya, wah langsung termehek-mehek. Lalu 20 tahun lewat. Lalu kemudian gak punya anak, suami berdoa sendiri, istri kesakitan, suami gak ada di situ, istri cari pertolongan lain. Dan Tuhan kasih tahu kepada istrinya, suaminya gak ada di situ. Kalimatnya apa? Yang yang muda akan menjadi tuan yang kakaknya, yang sulung ya. Itu yang dengar pertama kali siapa? Ribka. Ribka nggak kasih tahu loh kepada siapa? Ishak. Kenapa? Karena Ishak dengan santai ya kebiasaan. Sulung itu selalu mendapat berkat yang pertama kan. Ya kebiasaan, maka dia suruh Esau, papa mau kasih kamu berkat ya, sana pergi nak, bikin makanan buat saya. Saudara lihat ya, dua orang ini dari awal sudah tidak ada ahrom lah, intimasi mereka. Lalu kita berharap dengan punya anak, mereka makin dekat, makin sayang. Ternyata enggak loh. Waktu punya anak, mereka makin tajam perpisahannya. Kenapa? Karena yang papa sayang sama yang sulung, kenapa alasannya sayang? Perutku selalu kenyang kalau deket-deket sama Esau. Gitu ya. Lalu kenapa mama sayang sama yang bungsu? Karena yang bungsu suka temeni mamanya di tenda. Kayak gitu kan. Semua punya mainannya sendiri-sendiri. Semua punya berhalanya sendiri-sendiri. Gak perlu suami. Anak bisa mengisi ahromku. Hati-hati. Saudara akan melihat keluarga-keluarga yang ironis seperti ini. Kalau saudara, lalu anak-anak itu menjadi besar kan. Anak-anak jadi besar. Betul-betul sarang mereka itu kosong dan hati mereka itu kosong luar biasa. Mama yang bilang, gak apa-apa kamu pergi ya supaya gak dibunuh kakakmu. Nanti kalau sudah tenang kamu balik tengok mama ya nak. Ini mama kayak gini nih. Suruh anaknya berbohong, tipu papanya, lalu atur trik. Nanti kalau sudah tenang balik tengok mama ya. Memang Yakub balik tapi Ribka sudah mati. Menarik ya. Yang selalu pikir mau mati kayak Esau. Awet kagak mati-mati. Yang pikir matinya lama, matinya paling cepat. Kayak Ribka, ironis ya keluarga ini. Kenapa? Karena memang mereka tidak terbiasa berdoa bersama, menanggung kesusahan bersama. Ahromnya bukan diisi dengan will atau pil, tapi anak-anak kesayangan mereka masing-masing. Yang satu sibuk di tenda, mamanya mama gak perlu tengok tenda sebelah sana. Karena tenda sebelah sana lagi masak-masak babi, apa semua, perutnya kenyang. Semua punya kesibukan sendiri-sendiri. Yang sini nemenin mamanya kayak biasa nyulam atau apa gak ngerti ya. Ya karena dia lebih halus daripada kakaknya. Kayak demikian Bapak Saudara. Menyedihkan sekali ya. Next,
Maka saudara akan lihat aplikasinya apa. Bapak Ibu nikmatilah masa-masa emptiness ini menjadi kesempatan Anda itu tetap bertumbuh. Bertumbuh itu bukan dalam masalah usia. Ya, kita sudah tidak bisa lagi bertumbuh dalam hal fisik, tapi bertumbuh dalam banyak hal. Waktu anak-anak pergi saudara, nikmati momen pertumbuhan. Saya melihat beberapa contoh-contoh kakak-kakak rohani saya. Pada waktu anak-anaknya selesai, anak-anaknya sekolah semua. Dia sekolah ambil doktor, dia sekolah ambil profesor S3 dia sekolah terus masih waktu untuk belajar. Dia katakan, Bu Mercy, saya banyak dulu kepingin bikin ini panti asuhan, saya dulu sekali. Dia kan itu masa dia kemudian membuka wawasan dia lebih luas lagi, dia masih bisa dipakai Tuhan. Kesempatan kamu untuk lebih melayani pasanganmu. Karena selama ini tanpa disadari semua langsung pikir, demi anak saya ngalah. Demi anak saya ngalah. Jadi waktu ini nikmatilah, menjadi waktu itu kamu bersama-sama dengan pasanganmu. Kami berdua Bapak Ibu Saudara, saya merasakan Tuhan itu beranugerah waktu suami saya sakit ya. Tuhan memaksa saya itu merawat dia. Saya perlu dipaksa Bapak Ibu Saudara, karena kalau di gerakan reform, hamba Tuhan itu harus dipaksa supaya sibuk, itu ekstrim jeleknya ya. Semakin sibuk seolah-olah semakin rohani, padahal enggak sekali. Tuhan izinkan suami saya sakit, saya harus merawat dia, saya belajar artinya tidak publik, outsider dilihat orang, oh Ibu Mercy khotbah, tidak. Bersihkan kotoran dia, merawat dia. Kita kadang-kadang mikir, aduh saya melakukan segala sesuatu sederhana dan tidak dapat pujian siapapun untuk pasangan saya. Kami kemudian mulai sibuk, Tuhan izinkan kami di penjara bersama-sama waktu saya sakit. Gantian dia yang merawat saya, gantian dia merawat saya. Dia merawat saya dengan cinta kasih karena waktu saya kena kemo, wah emosi saya jadi kacau balau ya. Bukan cuma gak bisa tidur, wah jadi sensitif, pemarah. Wah aku ini bukan mengasihani diri ya. Suami saya sabar merawat saya. Dan itu waktunya masa-masa kami banyak bicara, banyak bercanda, banyak temenin dia. Jadi maafkan ya, kadang-kadang tuh jadi kayak anak kecil lagi ya. Saya kalau tidur dia pergi pelayanan, saya sampai lihat, aduh saya ini mau cerita loh sama kamu, tapi sebelah ini cuma bantal gitu ya. Ya cepet-cepet pulang, saya tidak bisa cerita sama siapapun. Anak saya kalau datang, sini mami mau cerita. Kagak masuk mama itu cuma masuk sama papa. Bersyukur dapat suami sesabar itu. Sorry ya dia langsung pergi tinggalin saya. Gak bisa cerita sama anak perempuanku gitu ya. Dan dia tahu cuman papanya yang tahan dengerin luapan emosi mamanya kalau cerita seekspresif itu. Saya melihat, iya ya Tuhan, saya menikmati waktu bersama pasangan saya. Karena apa? Waktu saya dengan dia juga makin sedikit. Gak tahu siapa pergi duluan, secara umur persediaan makin sedikit. Dengar kata-kata saya ya. Saya sendiri melihat di dalam panti jompo itu ya. Kalau kamu dan saya tidak terbiasa baik sama pasanganmu, sekarang pada waktu dia diambil Tuhan, kamu menyesalnya itu gak habis-habis. Gak ada kesempatan membahagiakan dia. Gak ada kesempatan membalas kasih dia, menemani kamu dari bukan siapa-siapa. Cucu-cucu jadi asing, anak asing, dibawa kemana-mana. Saya sendiri seperti itu. Om makan ya. Selalu bilang, kalau tante masih hidup. Selalu gitu. Sampai saya bilang ini, Om anak-anak kan masih hidup. Ya tapi beda. Soal gitu. Anaknya itu bilang sama saya, papi jangan lebay, papi jangan lebay. Anaknya itu, saya bilang tenang. Papi kalau mami masih ada kayak anjing sama kucing. Jangan lupa loh kita sampai bikin 2 kamar buat papi sama mami. Nangis dia. Karena itu papi tambah susah. Aduh makan malam itu menjadi horor saat itu ya. Saya bilang kapan makannya kalau gini ya. Sudah doa makan kagak makan-makan. Salah saya nanya. Om makan ya. Kenapa gak bisa makan? Ayo tante. Kayak gitu. Jadi batal semua makan malam itu. Akhirnya bungkus pulang bawa pulang. Ya suasana jadi gak enak sekali. Si omnya nangis gimana kita mau cerita. Itu bukan cuma berlaku laki-laki loh. Yang perempuan juga gitu. Nah itu saudara ya, penyesalan itu selalu di belakang. Kalau di depan apa? Iya kayak gitu ya, sebodoh itulah kita kira-kira ya.
Ya sewaktu Tuhan kasih tahu, maka saya selalu ingat, waktu saya sama kamu itu jauh lebih sedikit dari waktu saya dengan anak saya. Saudara harus sekarang gunakan sebaik mungkin untuk memperlakukan pasanganmu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada waktu itu singkat sekali ya. Kesempatan untuk melayani Tuhan lebih besar lagi Bapak Ibu Saudara. Celaka kalau udah bisa melayani anak-anak masih kecil. Ya, anak saya 3 Bu, urusannya sulit. Belum yang sulung Bu. Siapa? Bapaknya anak-anak. Itu sulit juga, repot itu ngurusnya. Lebih repot dari yang 3. Aduh, gitu kira-kira ya. Bapak Ibu, lalu sekarang gak bisa melayani. Kenapa? Sakit, encok, ini linu, diabetes, apa semua. Wah, saudara akan tinggal di dalam emptiness dengan very emptiness hatimu. Justru waktunya saudara melayani Tuhan. Identitas kita terletak bukan pada anak-anak kita, pasanganku adalah sahabatku. Kita tutup dengan baca ayat ini ya. Tutup next ke bawah ya. Kita baca sama-sama ya. Ini kalimat yang ditulis oleh pemazmur yang menjadi tua dan melihat generasi yang muda dengan ketenangan luar biasa. Kita baca sama-sama ya. Mazmur pasal 71 ayat 17 sampai 18. Bersama-sama dengan suara keras. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Bagus ya. Ya Allah, di masa tuaku janganlah tinggalkan aku, supaya aku menceritakan keperkasaanmu kepada angkatan yang ada di depan, anak-anak kita. Kepada generasi yang akan datang, mereka melihat, mereka diberkati lahir di tengah-tengah keluarga yang takut akan Tuhan. Aku mau menceritakan itu kepada mereka, bahwa mamamu seusia tua ini Tuhan yang menjaga kita. Ya, anak-anak boleh sekali tengok mama, tapi tidak perlu kamu harus tinggal terus jaga dengan mama. Kalau saya begitu Bapak Ibu Saudara, di area ini menurut saya relatif ya. Saya lebih melatih diri sama suami saya, kalau nanti kita tua, kami tidak pernah mau tinggal anak-anak harus bersama-sama dengan kami. Biar mereka bentuk keluarga sendiri. Sekali-kali sudah bayang-bayang saudara di sini ya. Kepingin banget seperti Pak Amin dengan Ibu Jenny ya. Kalau cucu mau titip ke saya, enggak apa-apa. Jangan lebih 3 hari ya. Jangan lebih 3 hari. Please, sudah penderitaan dari muda besarkan anak lari sana sini. Sudah cukup. Lalu bawa pulang. Sekali-kali kamu tengok mama enggak apa-apa. Tapi tidak perlu kamu harus terus bersama-sama dengan mama. Itu sharing dari saya jemaat sekalian. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita ya. Saya berharap hal-hal sederhana seperti ini boleh menteguhkan kita. Silakan Bapak Ibu Saudara, mungkin ada respon, tanya, ya jawab. Enggak ya, tanya jawab. Tanya jawab, kita sampai jam 9 ya Bapak Ibu Saudara. Sampai jam 9 mohon kesabarannya. Silakan kalau ada yang mau respon, mau tanya apa, bolehkah? Langsung saja ya Pak Amin ya. Ya silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya silakan. Karena besok pagi Bu Mercy sudah ke Jakarta. Nggak ada waktu lagi buat bertanya. Ayo kalau yang mau bertanya secara langsung silakan angkat tangan, nanti mic akan diberikan. Wah aman Bu Mercy. Aman. Itu tadi kan saudara bisa Ya chatting. kalau mau tanya nggak apa-apa. melalui WhatsApp juga boleh. Saya tadi cek-cek belum ada. Nggak ada. It's okay, nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu mau sharing bagaimana hikmat bijaksana saudara melewati masa-masa emptiness itu, boleh dalam 1-2 menit di depan, nggak harus tanya ya. Soalnya kita ini di dalam culture Indonesia kalau tanya itu it means bermasalah. Agak susah itu ya. Masih sensitif. Tidak ada ya? Oke, nggak apa-apa Pak Amin. Ada ya? Lanjut Oke. aja. Silakan. Oh ada. Semoga saya bisa jawab ya. Bu, mau tanya, apakah kita perlu mengenal diri dari pola asuh orang tua supaya bisa menyikapi atau mengantisipasi relasi dengan anak dan suami? Iya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik ya. Pertanyaan yang sangat baik. Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu jujur.
memberitahu kita bagaimana cara orang tua mendidik kita itu masih ada pengaruhnya dengan kita. Tapi perhatikan ya, biblical psychology itu jauh beda sekali dengan psikologi sekuler pada umumnya. Misalnya, saudara perhatikan ya, orang yang merasakan tidak enaknya punya papa yang pilih kasih. Seperti Yakub. Dia kepingin sekali menikmati papanya mencintai dia sampai dia rela menipu papanya. Memang atas nasihat mamanya. Hanya untuk lihat dekat papanya memberkati dia. Ini anak haus sekali kasih sayang papanya. Dia tahu loh sakitnya orang itu dipilih kasih. Tapi waktu dia punya anak, dia juga tetap pilih kasih. Ya kan gitu kan. Dia lebih sayang Yusuf daripada yang lainnya. Alkitab itu kasih contoh hal-hal seperti itu saudara. Hal-hal yang salah itu kita masih ada kaitan. Tapi kita bukan orang yang terjebak seperti kutukan. Karena orang tua saya dulu seperti itu. Seperti tadi saya bilang di awal. Opamu itu, engkongmu itu kasar sama saya. Jadi kamu mengerti ya kenapa saya kasar. Kita tidak boleh ada pembenaran diri seperti itu Bapak Ibu Saudara. Justru firman Tuhan itu membebaskan kita itu untuk melihat. Semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu carut marut bopeng-bopengnya itu dicatat supaya Anda dan saya itu belajar. Ini loh mereka. Kalau tidak ada kuasa penebusan Kristus menebus hati mereka. Itu kayak lingkaran setan. Ulang lagi. Tapi kita itu membawa keluarga itu kasih karunia kepada anak-anak kita. Ini loh. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara. Saya pernah marahin anak saya itu tegur. Dan saya yang bersalah. Ternyata kenapa bawa HP? Saya marahin itu di lift. Di dalam lift itu ada teman-teman anak saya. Singkat cerita anak saya marah sekali. Dia banting pintu, dia masuk, suami saya bilang, kamu yang salah. Dia nggak bawa HP, itu HP temannya. Saya salah kan? Aduh, saya langsung bisa ingat mama saya dulu itu kayak apa. Persis sekali saudara. Saya sampai Tuhan, cara saya begini sama anak saya dulu. Saya nggak suka mama saya gitu. Mama saya kalau tarik rambut saya di depan teman-teman. Ya benturin kepala saya di depan teman-teman, saya gak suka. Tapi saya kadang-kadang refleks perlakuan anak saya itu seperti itu. Saya minta ampun Tuhan, saudara saya ketok pintu itu ya. Saya bilang, mama mau masuk boleh gak? Dia buka earphone-nya. Ya, did I have any choice? Berani ngelawan. Emang gue punya pilihan? Gue bilang enggak juga mama tetap masuk gitu kira-kira kan. Boleh mama masuk percuma kan, basa-basi ya. Tetap masuk. Terus saya bilang, singkat cerita Bapak Ibu Saudara. Mama minta maaf ya nak. Saya bilang, ya mama udah sering minta maaf. Gitu ya. Jangan ketawa lah Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya sedih sekali. Terus saya bilang gini sama anak saya. Nak, gini, kamu tolong doakan mamamu ini ya yang katanya hamba Tuhan. Yang katanya bawa seminar tentang pendidikan ini loh nak. Yang bisa mendidik orang tua itu loh nak. Kamu tahu kan? Kamu tahu betapa sengsaranya hidup di tengah-tengah keluarga hamba Tuhan yang mamanya cuma bisa teori kayak mamamu ini. Dia diam. Please doakan mama ya nak. Karena mama ini juga butuh pengampunan Tuhan dan pengampunan anaknya setiap hari. Doakan mama ya. Sama seperti mama juga berdoa buat kamu. Itu adalah momen perdamaian aku dengan anakku. Anak perempuanku itu terlalu sayang sama papanya. Dan kami agak berjarak karena saya itu punya ideal tinggi. Dia langsung pegang tangan saya. Iya ma, iya. Saudara ngerti arti kasih karunia? Keluarga itu diterima bukan karena saudara memamerkan kebaikan kepada anak-anakmu. Keluarga itu diterima karena mamanya itu ditebus oleh Tuhan. Mamanya itu minta pengampunan Tuhan. Mamanya itu berani juga minta pengampunan dari dia. Itu cara kita memutus rantai dosa dalam keluarga kita. Semoga bisa jawab ya. Nyambung gak ya Pak? Semoga bisa jawab ya. Nyambung ya. Ya. Enggak, saya pikir kok lebay cerita-cerita kayak gitu ya. Ya kira-kira. Ada lagi enggak Pak? Oke, ada lagi? Dada ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya Tuhan berkati kita jadi keluarga yang boleh tidak emptiness, kosong jiwamu itu. Tadi Pak Amin bilang apa? Kalau kamu itu kosong, bilang apa tadi? Mau dikasih seks, mau dikasih harta, mau dikasih anak sekalipun, tetap lubang itu kok kosong. Mau suamimu pun sampai maut memisahkan kita,
lubang itu tetap kosong. Karena itu punyanya tuh Tuhan untuk mengisi hati kita. Terima kasih Pak Pendeta. Jemaat Terima ini kasih, luar biasa Bu ya, Mercy. enggak berani banyak tanya. Tepuk tangan buat jemaat sekalian. Ya, kita sekali lagi tepuk tangan buat Bu Mercy. Oke.